akhir ya? Belum. Yang perlu kita perhatikan, kita ingat. Ya, untuk itu kita berikan kesempatan ya untuk kelompok yang berikutnya ya dalam penyajian topik contemporary accounting. Itu dipersilakan. Kalau diperhatikan dengan baik, nanti kita masuk kuis ini ya. Jadi mengisi kali nanti kita. Ya, ada mengisi Silakan Bang Fahmi. 2021. Iya. 2021 ya. Abang duluan. Kemudian dimasukkan di sini 31 Iya, Bang. Januari Lanjut, Bang. 2021. Bentar ya. Januari. Kemudian ada lagi yang hal yang biasanya secara itu berubah-ubah. Layout, dari sisi yang dipilih, aspek jadi centang. Dan ini jangan yang ini ya, yang ini. Biasanya mau dia berubah-ubah. Kalau ini bagus boleh dibuat PPPN. Tapi lain tidak apa-apa. Ada saja yang lebih informatif PPPN itu ada layout ya. Yang kami bilang. Udah nampak Raya? Ya, udah terlihat. Silakan. Ya. Terima kasih Prof. Selamat sore semua kawan-kawan. Baik, Selamat sore, Bang. ini saya coba presentasi untuk critical review untuk paper yang berjudul IFRS Adoption in Asian Countries, Persepsi of Professional Accountant from Singapore, Malaysia, and Indonesia. Untuk profil jurnal, ya, itu judulnya tadi yang saya sebutkan. Kemudian penulis Mahesh Joni Prem Yapadianekral untuk jurnal International Journal of Managerial Finance. Kemudian untuk publisher itu Emerald volume 12 nomor 2 tahun 2016 halaman 211 sampai 210. Kemudian indeks kuartilnya itu Q2. Kemudian untuk pendahuluannya, latar belakangnya, ini menjelaskan tentang berkaitan tentang adopsi dan implementasi IFRS. Jadi selain ada di dalam paper itu ada yang menjadi manfaat dari adopsi, tetapi saya hanya menyajikan ada beberapa kendala ya mengenai tentang implementasi adopsi dari IFRS. Pertama katanya, saya ringkas, mengklaim bahwa nasionalisme mungkin masih menjadi kendala dari penerapan IFRS. Kemudian kendalanya juga ada perbedaan bahasa dan budaya. Kemudian ada orientasi hukum di negara-negara, hukum kode seperti Spanyol. Kemudian IFRS umumnya memerlukan pengungkapan lebih banyak ya daripada General Accepted Accounting Principle. Kemudian lanjutannya kendala berikutnya itu faktor sosial budaya yang menjadi penghambat di negara-negara yang mengadopsi IFRS. Kemudian tujuan dari riset ini pertama itu untuk mengisi gap atau kesenjangan literatur yang ada di antara persepsi profesional akuntansi di 3 negara ASEAN, yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Ini memungkinkan katanya tujuan penelitian ini dipilih karena negara-negara yang 3 negara ini sudah melakukan pengadopsian IFRS. Ya. Kemudian motivasi
ya, motivasi mau melihat atau menganalisis lambatnya program dari adopsi IFRS tersebut. Apa yang menjadi kendala tersebut? Kemudian untuk research question-nya, cuman di sini tidak ada hipotesa ya. Di dalam penelitian ini tidak ada hipotesa, tetapi ada research question-nya. Pertama itu, apa persepsi akuntan profesional di Malaysia, Singapura, dan Indonesia tentang manfaat? Ya, pertama manfaat yang diberikan. Kemudian, apa persepsi akuntan profesional di Malaysia dan di Indonesia tentang peran dari lembaga? Eh, lembaga nanti itu bisa pemerintah dan media juga, dan badan akuntansi profesional lokal ya. Mungkin di tiga negara itu berbeda-beda eh, badan akuntansi profesionalnya. Kemudian apakah akuntan profesional di tiga negara tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai isu adopsi IFRS tersebut? Kemudian metode penelitian ini di sini dia menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan survei. Kemudian yang pasti ada di tiga negara membagi kuesioner dalam bentuk bahasa Inggris. Kemudian mungkin di pertama dia membagi untuk 10 praktisi akuntansi ya di masing-masing negara. Kemudian setelah kuesionernya itu sudah selesai, kemudian dibagikan kembali. Jumlah kuesioner yang dibagikan sebanyak 300 kuesioner. Ya. Ini untuk di dalam tabulasi eh, karakteristik demokrasi responden ya. Ini bisa kawan-kawan lihat karakteristiknya. Jadi totalnya itu mungkin agak sedikit kecil di sini saya kalau kawan-kawan lihat itu ada setiap negara itu Indonesia ada 31, kemudian Singapura ada 30 yang dibagikan, kemudian Malaysia ada 25. Jadi totalnya itu ada 86 ya, 86. Kemudian mengenai gender juga dijelaskan di sini, laki-laki dan perempuan. Kemudian di sini juga ada level training ya, lokal trainingnya. Itu ada 70. Kemudian pendidikan ya, ada PhD, master, kemudian undergraduate ya, baru diploma juga ada. Kemudian juga profesi ya, kualifikasi profesi juga dijelaskan di sini. Jadi total semuanya itu 86 semua dibagi berdasarkan trainingnya, kemudian eh, pendidikan, kemudian kualifikasi pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan di sini ada juga umur juga. Ya. Kemudian berikutnya, untuk berikutnya ini ada hasil penelitian. Hasil penelitian ini kalau dilihat memang dari hasil penelitian ini, saya melihat di paper, eh, ini tidak ada apa namanya, agak berbeda mungkin hasil penelitiannya ya. Kalau yang nanti di tabel 4 itu mungkin ada tanda bintang, bintang 2 itu kan ada signifikannya. Tapi di sini saya lihat dia tidak ada apa namanya, eh, dia berpengaruhnya atau tidak berpengaruhnya. Tetapi dia menunjukkan bahwasanya itu yang di nomor satu, statement nomor satu itu memberikan manfaat itu sebesar 46% responden yang menyatakan ya di nomor satu. Itu kalau dilihat persepsi tentang isu profesi, dia jelaskan di nomor satu, negara kita telah mengadopsi konvergensi dengan IFRS dan saya percaya bahwa kami telah memperoleh ekonomi yang memiliki manfaat yang lebih luas. Jadi di sini kalau dilihat dari tabulasi hasil penelitian tabel 3, semakin
semakin banyak persentase setujunya, maka itu menjadi alasan utama mengenai tentang persepsi tentang isu adopsi. Jadi isu adopsi yang pertama yang paling banyak mendukung katanya memberikan manfaat, ya. Baru terus berikutnya itu di 32,23% justru beberapa laporan keuangan tersedia di situs web. Ya, di situs web katanya kan didukung oleh di dalam situs web. Kemudian di yang ketiga, peringkat ketiga, bahwa asosiasi dan survei asosiasi yang ada, lokal asosiasi seperti kita, IAI-nya kan, itu mereka setuju bahwasanya selalu melakukan survei ya kepada anggota untuk pelatihan-pelatihan IFRS atau IAS dan begitu seterusnya, ya. Kemudian untuk tabel 4 dijelaskan, untuk tabel 4 itu yaitu persepsi tentang tantangan dan peran lembaga masyarakat. Di sini kita melihat ada yang berpengaruh, itu T-test experience, itu dia berpengaruh kepada statement nomor 1, ya. Dia jelaskan bahwasanya untuk tabel 4 persepsi tantangan dan lembaga masyarakat, yaitu khusus untuk pengalaman, yang khusus di pengalaman, dia menjelaskan bahwasanya media menyediakan informasi yang memadai setelah adopsi IFRS di sektor korporasi kami. Jadi itu alasannya, itu nomor 1 yang berpengaruh. Kemudian yang berpengaruh berikutnya itu di nomor 4. Ya, di nomor 4. Tadi di nomor 1, ini nomor 4. Di nomor 4 itu justru yang berpengaruh itu mengenai tentang kualifikasi profesional yang mengacu kepada akuntansi mengatur standar untuk meninggalkan metode biaya historis kepada value untuk kepercayaan sektor korporasi kita. Jadi mereka percaya bahwasanya korporasi yang menggunakan fair value sekarang itu meningkatkan trust kepada korporasi yang mereka jalankan ini. Kemudian untuk tabel 5, di tabel 5 itu persepsi tentang isu adopsi IFRS di berbagai negara, itu menjelaskan, sebentar ya, di berbagai negara, itu di nomor 1 yang berpengaruh, kemudian di nomor 4 yang berpengaruh, ya. Jadi saya lihat di sini ada 2 yang berpengaruh. Yang pertama katanya persepsi tentang isu adopsi IFRS di berbagai negara di nomor 1. Itu yang paling tinggi adalah Indonesia sebesar 61,29%, kemudian yang kedua 43,33, kemudian 36 Malaysia. Dia menyatakan bahwasanya negara telah mengadopsi menyatu dengan IFRS. Saya percaya bahwa telah memperoleh manfaat ekonomi bagi masyarakat yang lebih luas. Jadi yang pertama tadi mereka percaya memberikan benefit ya, itu. Tetapi responden yang paling banyak itu adalah Indonesia yang menyatakan 61,2,9 yang berpengaruh. Kemudian yang poin 4 ya, yang 4 justru ada problem di sini mengenai tentang yaitu persyaratan akuntansi dan audit lokal telah diabaikan. Jadi mungkin keberadaan IFRS tersebut itu akan menghilangkan apa ya, aturan-aturan lokal ya. Jadi karena mungkin fair value tadi itu mengadopsi mengadopsi nilai pasar, mungkin ada beberapa
IFRS General Accepted Accounting Principle ada nilai-nilai suatu entitas dalam bentuk lokal itu diabaikan gitu. Itu mungkin dari pernyataan di sini. Jadi nomor 4, persyaratan akuntansi dan audit lokal telah diabaikan sebagai akibat dari konvergensi dengan IFRS. Jadi ada aturan-aturan yang lokal itu mungkin diabaikan itu. Itu pernyataannya. Kemudian di tabel 6 ini yang terakhir, untuk persepsi tentang tantangan dan peran lembaga, masyarakat di berbagai negara, itu menjelaskan bahwasanya ada poin 2, poin 3, dan poin 4. Ya, poin 2, 3, dan 4 yang mempengaruhi. Itu ada tanda bintang itu mempengaruhi. Dia jelas menjelaskan itu kembali Indonesia peringkat yang pertama ya. Rata-rata untuk poin kedua, 3, dan 4 yang menyatakan yang poin 2 itu bahwasanya pemerintah mungkin memainkan peran utama dalam hal konvergensi ini gitu. Jadi pemain utama dalam hal peralihan antara General Accepted Accounting Principle ke IFRS. Itu menurut persepsi akuntan. Kemudian yang ketiga, untuk badan lokal akuntansi atau IAI, misalnya kita IAI sangat mendukung ya, sangat mendukung untuk konvergensi ini gitu. Baru kemudian yang nomor 4 justru untuk badan penyusun standar akuntansi lebih progresif untuk peralihan historical cost kepada fair value, dan mereka percaya bahwasanya akan memperbaiki di dalam sektor perusahaannya. Jadi ada mereka percaya bahwasanya peralihan dari historical cost dan fair value itu di sini menjelaskan meningkatkan kepercayaan dari perusahaan tersebut. Jadi mungkin ini saja dari hasil penelitian saya. Mungkin di kesimpulan ya cuman di kesimpulan mungkin ini yang berulang pembahasannya. Tapi intinya dari hasil statistik ini dituangkan di dalam kesimpulan ya ini juga di resume. Mungkin ada kawan-kawan yang perlu didiskusikan. Ini saya stop share. Ya, dipersilakan. Mungkin ada yang menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fahmi tadi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Prof. Mohon izin Prof. dan Bang Fahmi serta teman-teman sekalian. Di sini Bang Fahmi, Raya ingin menanyakan tentang mengapa persepsi mereka dengan mengadopsi IFRS itu semakin memberikan manfaat. Manfaat seperti apa rupanya dalam hal akuntansi yang dimaksudkan di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, boleh tolong dijelaskan sehubungan dengan research question yang kedua dan ketiga, Bang. Apakah memang terjawab di dalam hasil penelitiannya? Atau seperti apa? Itu saja, terima kasih Bang Fahmi. Oke, baik. Di sini coba kita lihat Raya ya untuk sebentar ya. Oke Raya, untuk di dalam memberikan manfaat di sini, apakah dia memberikan manfaat, dan alasan di dalam paper ini dia tidak menjelaskan bagaimana memberikan manfaat. Karena apa? Kalau di dalam paper ini dia hanya memberikan penjelasan bahwasanya adopsi dan implementasi IFRS memberikan manfaat, selesai. Mungkin ada bahasa-bahasa yang mendukung dari argumentasi penelitian ini, itu
dijelaskan di literatur review, baik itu mendukung dan baik tidak mendukung. Tetapi ada batasan saya lihat, dia tidak menjelaskan secara rinci mengenai tentang apa manfaat yang diterimanya gitu. Itu satu. Tetapi kalau di literatur review itu mungkin ada beberapa argumentasi pendapat lain, bahkan ada yang menyanggah tentang dari IFRS ini, dan juga ada yang mendukung, itu saja. Tetapi untuk memberikan manfaat itu dia tidak menjelaskan. Dia hanya memberikan penjelasan bahwasanya persepsi dari akuntan memiliki nilai manfaat dari perusahaan tersebut. Itu saja. Berarti Bang dari hasil dan diskusinya tidak dijabarkan secara Ya, rinci ya Bang? tidak dijabarkan secara rinci. Dia hanya menjelaskan persepsinya saja. Selesai. Itu yang Abang lihat di dalam kesimpulan. Hmm. Di situ dia hanya menjelaskan bahwasanya hanya memberikan manfaat. Dan kenapa itu memberikan manfaat? Itu kan timbul pertanyaan lagi. Apanya yang apa yang mendapatkan manfaat dari itu tidak dijelaskan di situ. Tetapi persepsi dari akuntan tadi dia menjelaskan bahwasanya ini ada memiliki nilai manfaat hanya sebatas itu. Ya ya. Tetapi itu aja. Tadinya Raya pikir dia langsung ke teknis Nggak akuntansinya. ada. Nggak ada. Heeh. Misalnya kan gini, ada ketepatan waktu, mungkin kan, ada Mm-mm. keseragaman gitu, itu nggak ada Mm. di sini. Ya, tetapi ada yang mendukung dari kalimat itu, mungkin ada, tapi kan itu bukan dari bahasa dari paper ini, tapi bahasa dari saduran yang lain kan gitu. Iya iya iya. Kemudian riset question yang pertama, yang Yang kedua, ya, iya Bang. coba dilihat, ntar dulu ya. Nampak Raya? Ini ya, udah nampak. Ya udah nampak Bang. Oke. Ya, di riset questionnya tadi itu apa persepsi akuntan? Ini tadi kembali tadi kan yang dari saya simpulkan apa persepsi akuntan profesional di Malaysia, Singapura dan Indonesia tentang peran lembaga seperti pemerintah, media dan badan akuntan profesional dalam adopsi IFRS. Itu kan sudah dijelaskan tadi bahwasanya ada perannya. Jadi hanya sebatas itu Raya, perannya. Jadi perannya Jadi peran untuk pengadopsian ini dan pengimplementasian ini ada hanya sebatas itu gitu. Tapi seberapa besar dan lain sebagainya mungkin dan faktor penyebabnya dia tidak menjelaskan, tetapi keterlibatannya itu ada, mereka sepakat mengenai itu. Kemudian apakah akuntan profesional di Malaysia dan Singapura dan Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang isu adopsi IFRS dan peran negara, media, dan badan akuntansi profesional dalam adopsi. Tadi mungkin ya, yang saya sampaikan yang terakhir di poin 6, mungkin ada memiliki manfaat, satu, tetapi ada yang berbeda. Yang berbeda itu mungkin yang paling berpengaruh itu responden dari Indonesia bahwasanya menyatakan eh, dia menyatakan sebentar dulu ya. Persyaratan akuntansi dan audit lokal telah diabaikan sebagai akibat dari konvergensi dengan IFRS. Ini sebetulnya yang mau saya telaah. Sebetulnya apa yang diabaikan gitu? Apakah aturan-aturan yang ada memang yang ada lokalnya itu mungkin diabaikan karena kita harus menyesuaikan IFRS atau bagaimana itu saya yang kurang tahu. Tetapi persepsi yang nomor 3, apakah ada perbedaan? Jelas ada perbedaan, khususnya di persepsi di Indonesia. Akibat dari IFRS tadi itu ada eh, persyaratan akuntansi dan audit lokal telah diabaikan.
penelaahannya itu agak apa juga. Jadi harus ada yang diabaikan karena memang mau menuju IFRS atau mengimplementasi IFRS tadi itu. Yang maksud diabaikan ini yang tidak dijelaskan di dalam paper Raya. Tapi Berarti nggak diungkapkannya ya Bang, poin apa yang ada, diabaikan? dia cuman menjelaskan itu tadi yang abang bilang. Persyaratan akuntansi dan audit lokal telah diabaikan sebagai akibat dari konvergensi dengan IFRS. Apakah aturannya kah atau apanya? Dia Iya, tidak iya. dijelaskan di situ. Heeh. Mungkin itu Raya. Baik Bang, Mungkin terima kasih. ada keterbatasan mungkin ya di Iya, paper iya. ini. Karena satu mungkin paper ini di Q2 ya. Di Q2 jadi kurang mengeksplor mengenai persepsi ini. Itu sebetulnya yang menjadi problem. Tetapi yang menjadi yang bagusnya ini paper ini karena perbandingan 3 negara, tetapi ya itu kelemahannya ketika ditanya timbul pertanyaan-pertanyaan seperti Raya tadi itu dia kurang menjelaskan secara rinci di pembahasan itu, di Iya. kesimpulan di pembahasan. Silakan lagi Raya, apa ada lagi? Kawan-kawan silakan. Berarti Bang, secara spesifik nggak ada dia menjelaskan membandingkan dari ketiga-tiga ini. Indonesia, Singapura, sama Malaysia. Tidak ada. Kalau abang Hmm, lihat tidak ada. eh Ya itu di situ kelemahannya. Dia cuman karena mungkin persepsi tadi itu dari pertanyaan-pertanyaan itu pendekatannya Raya. Tetapi waktu ditanya apa sih manfaatnya gitu, ya, kita nggak tahu. Baru kemudian eh, yang dibatasi tadi itu tentang persyaratan akuntansi dengan audit itu apa gitu, itu tidak ya. dijelaskan. Tapi itulah persepsinya gitu kan. Itulah mungkin kelemahan dari paper ini. Jadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Baik, terima kasih Bang. Silakan kawan-kawan yang lain. Ya. Ya, jadi juga saya mau menanggapi ya dari paper itu juga uh, adalah relevansinya ya, karena di situ terbitannya 2016 gitu kan. Nah, jadi horizon dari waktu penelitian juga berpengaruh terhadap uh, persepsi jawaban. Ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan itu di risetnya di 2022 atau 2023, bisa jadi hasilnya berbeda, gitu kan? Karena apa? Ya karena auditor yang merupakan sampel dari 3 negara itu udah paham, gitu kan, terhadap implementasi IFRS. Tentu saja hasil juga berbeda. Nah, jadi itu tadi. Jadi kalau papernya terbitan 2016, nah Iya. kalau isu itu di 2016 itu tepat, gitu kan? Tetapi kalau di 2023 ini hasil dari penelitian 2022 tentu saja tidak relevan lagi horizon waktunya. Nah, itu tanggapan dari saya juga ya. Makanya kita gunakanlah paper yang terbitan 2023 atau 2022. Jadi kita dapat isu yang terkini. Nah, itu kritikal saya juga terhadap paper itu. Iya Pak. Iya Pak. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Baik, Iya ada Pak. lagi? Ya, kalau tidak ada, untuk itu berikutnya ya, presenter yang berikutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak. Suara Nurul dengar Pak? Ya, dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Izin saya share screen dulu untuk presentasi hari ini. Baik, saya Nurul Iza Lubis, yang mana hari ini saya akan mereview artikel dari Theorizing and the Future of Interdisciplinary Accounting Research. Nah, yang pertama, judulnya itu berarti bahwasanya berteori dan masa depan penelitian akuntansi interdisipliner, dengan penulisnya Jacob Riley dari University of Groningen, Faculty of Economics and Business dari Department of Accounting and Auditing di Netherlands. Lalu ada penulis kedua, Lucas Lollane dari Institute of Management Accounting and Control di Jerman.
Nah, penelitian ini disubmit di tanggal 31 Desember 2020, lalu diterima dalam bentuk yang sudah direvisi di tanggal 17 Januari 2023. Nah, baru disubmit di 22 Januari 2023. Disubmitnya di jurnal Critical Perspectives on Accounting, dipublish oleh Elsevier Limited dengan jurnal ranknya Q1. Nah, yang pertama ada research background. Nah, Interdisciplinary Accounting Research atau IAR itu diakui sebagai ruang polifonik untuk kreativitas dan variasi, tetapi para akademisi itu semakin khawatir tentang masa depan disiplin IAR. Nah, untuk mengatasi stagnasi teori pada penelitian IAR, beberapa menganjurkan refleksi yang lebih teoritis, namun yang lain meminta penekanan yang lebih sedikit pada teori demi untuk mengejar penelitian yang lebih relevan secara praktis. Peneliti yang merupakan cendekiawan muda menyusun kembali perdebatan ini dengan menekankan kepraktisan dalam menghasilkan dan memproduksi teori pada penelitian IAR, dan penelitian ini tuh berfokus pada pentingnya teori dan bagaimana teori mempengaruhi perkembangan dan stagnasi di IAR. Nah, dengan memeriksa metode yang digunakan oleh peneliti IAR untuk merumuskan topik, memilih literatur, menulis dan mengutip, menyajikan dan mengulas artikel, peneliti menggunakan kombinasi data autoetnografi dan wawancara. Nah, peneliti berpendapat bahwa literatur akuntansi multidisiplin sebelumnya telah lama berdiskusi tentang penggunaan teori. Nah, lalu mereka menemukan bukti sebagian besar telah mengabaikan pengalaman sebenarnya dengan teori. Fokus penelitian ini menurut argumen peneliti itu sangat penting karena mempengaruhi apa yang mereka pandang sebagai kontribusi, inovasi, dan kemajuan dalam penelitian. Nah, hal itu juga membentuk bagaimana kita melihat penelitian saat ini dan di masa lalu bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana kita mendefinisikan siapa kita dan kemana tujuan kita sebagai komunitas interdisipliner. Nah, terlepas dari kenyataan IAR sebagai ruang polifonik untuk inovasi akademik, para sarjana baru-baru ini mengungkapkan keprihatinan tentang cara teori dimobilisasi, didiskusikan, dan diterapkan. Nah, peneliti juga khawatir IAR akan berubah menjadi kelompok yang sangat berhati-hati tanpa identitas intelektual yang berbeda dari yang mainstream, sehingga akibatnya beberapa orang percaya bahwa ada kecenderungan stagnasi teoritis yang membahayakan masa depan IAR. Lalu yang kedua, peneliti membahas tentang teori dan masa depan penelitian akuntansi interdisipliner. Nah, mereka membahas apakah terjadi stagnasi teoritis di IAR dan apa penyebabnya. Nah, yang pertama itu, komunitas IAR telah mencerminkan kepentingan peningkatan peringkat jurnal ilmiah, lalu terlalu banyak penelitian positivisme, dan standarisasi pengukuran kinerja di perguruan tinggi. Lalu penyebab kedua stagnasi teoritis itu karena adanya tekanan struktural dalam penelitian, menghambat penelitian yang inovatif dan menarik secara teoritis, yang mengarah ke perdebatan ide antara sarjana akuntansi. Nah, para sarjana lalu mengusulkan dua pertanyaan. Apakah sebaiknya lebih banyak teori atau seharusnya lebih sedikit teori? Lalu, penyebab ketiga, beberapa sarjana menyarankan bahwa akademisi semakin tergoda untuk melakukan penelitian dan mengambil intinya supaya secara aman saja saat dihadapkan pada dunia yang kurang artisan dibandingkan ketika jurnal penelitian didirikan pada tahun 1970-an dan 1980-an. Lalu pembahasan yang kedua, teorinya mengatasi stagnasi, mereka apakah harus menekankan atau tidak menekankan teori dalam penelitian akuntansi. Sarjana IAR telah menekankan pentingnya memperluas pluralisme teoritis untuk mendorong kemajuan teoritis. Nah, beberapa penelitian itu menyikapi stagnan teori dengan menekankan teori dalam penelitian. Seperti Luca dan Fineri yang mana di penelitian mereka di tahun 2014 membedakan antara teori domain dan teori metode untuk membantu mahasiswa doktoral memahami bagaimana penelitian akuntansi dapat dilakukan. Ada juga penelitian Lewin tahun 2003 dan Ferry et al. Tahun 2020. Mereka mengidentifikasi berbagai bentuk teoritis dan memberikan wawasan tentang hubungan antara tingkat-tingkat teorisasi. Nah, namun diskusi tentang bagaimana memisahkan, triangulasi, memadukan atau menggabungkan teori menimbulkan risiko di mana peneliti IAR baru salah menafsirkan perdebatan ini dan menganggap teori sebagai sesuatu yang statis, terstruktur, atau masalah pilihan instrumental.
teori tidak lagi dipahami sebagai sesuatu yang empiris, tetapi menjadi sebuah tren dan penggunaan populer di masyarakat. Nah, bagi mereka yang baru memulai karir akademiknya, hal ini tuh memperkuat gagasan bahwa ada permainan akademik yang elegan namun steril, tetap yang perlu dimainkan jika seseorang ingin menemukan tempatnya di komunitas IAR. Mungkin pemahaman literatur ini bertentangan dengan apa yang dimaksudkan sebenarnya oleh penulisnya. Tapi karena adanya kegigihan pendekatan teori yang stagnan, menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana literatur tersebut dipahami. Lalu ada pula suara yang kurang memilih untuk kurang menekankan teori dalam akuntansi. Nah, bercermin pada 30 tahun akuntansi interdisipliner, penelitian Guthrie dan Parker tahun 2017, mereka mengusulkan pendekatan yang lebih praktis untuk berteori agar peneliti menjauh dari pertanyaan ritual tentang apa teori yang baik atau daftar semua teori yang baik. Nah, mereka menyerukan kembali ke keseimbangan antara fokus pada teori dan metodologi, temuan, isu, dan argumen. Nah, yang lain tuh secara implisit menyarankan untuk mengalihkan fokus sedikit dari teori dan berbicara atau terlibat dengan ancaman dan perjuangan global kita secara nyata. Ada juga penelitian buku dari Pimentel dan kawan-kawan berpendapat bahwa melakukan AER berarti tindakan penyeimbangan yang hampir konstan antara mengejar proyek secara praktis, menarik, dan penting, dan memperhatikan ekspektasi pembangunan teori yang tertanam dalam publikasi ilmiah yang memajukan karir. Nah, para penulis buku ini merasakan ketegangan yang berpotensi bermasalah antara kontribusi teoritis dan dampak dunia nyata. Ketegangan ini terutama melanda sarjana junior yang dalam penelitiannya mencoba berusaha untuk mengubah fenomena yang diteliti agar dapat menghasilkan wawasan konseptual baru atau novelty. Nah, pengembangan teori dari perspektif ini telah menjadi sesuatu yang berada di antara temuan empiris kita dan masalah praktis dunia. Sejalan dengan pandangan kritis pada teori ini, beberapa mendorong untuk lebih terlibat dengan dimensi terkait praktis dan politik, dan membuat inisiatif yang menyatakan bahwa penelitian akuntansi harus memiliki dampak positif untuk masyarakat yang lebih baik. Baik, yang ketiga ada metodologi, yaitu menceritakan dan mengumpulkan cerita tentang IAR. Nah, penelitian ini didasarkan pada kombinasi data autoetnografi dan wawancara dengan sarjana muda dan berpengalaman. Nah, autoetnografi dan akuntansi dan disiplin lain itu sama. Nah, mereka berfokus di mana peneliti menganalisis pengalaman sendiri untuk menyampaikan wawasan tentang peran yang dirasakan dan penggunaan teori di IAR. Nah, kedua peneliti tadi, Lucas dan Jacob, mereka pertama kali itu berkenalan satu sama lain di sebuah konferensi akuntansi besar di Eropa. Di dalam pembahasan mereka atau diskusinya, mereka berbagi pengalaman, berpartisipasi dalam lokakarya tentang pengembangan teori, mengeluhkan tentang perjuangan menantang, tetapi juga menggunakan teori yang ada, lalu berdebat bagaimana menemukan kontribusi teoritis yang selalu sulit dipahami. Sifat diskusi tentang teori ini masih dipengaruhi oleh perjalanan intelektual masing-masing peneliti yang keduanya itu sebenarnya merupakan disiplin akademis di luar akuntansi. Nah, peneliti juga melengkapi data mereka dengan mewawancarai 18 sarjana IAR, mulai dari mahasiswa PhD hingga jabatan full professor, dan mereka berfokus pada interviewee yang memiliki pengalaman sebagai dewan redaksi di jurnal akuntansi atau sebagai peneliti yang menerbitkan artikel pada jurnal-jurnal tersebut. Nah, ini terjadi di antara Maret 2020 sampai Agustus 2022. Nah, mereka memfokuskan setiap wawancara pada makalah yang diterbitkan, sedang direvisi atau telah ditolak, untuk fokus pada bagaimana orang yang diwawancarai dan peneliti sendiri belajar tentang teori inti dan ahli teori di IAR. Lalu bagaimana teori ditorehkan melalui proses penulisan dan referensi, bagaimana pilihan teoritis disajikan di konferensi, bagaimana teori dibuat lebih nyata dalam proses review dan editorial, masalah apa yang dilihat dalam pengembangan teori, dan juga untuk mengumpulkan ide tentang bagaimana melewati setiap jejak stagnasi. Nah, berikut adalah tabel yang menunjukkan interviewee yang interview oleh peneliti. Nah, berdasarkan pengalaman peneliti sendiri di IAR dan isi wawancara, peneliti memutuskan untuk fokus pada bagaimana peneliti IAR mengajukan pertanyaan penelitian, berkenalan dengan literatur IAR, menulis dan merepresentasikan mempresentasikan artikel, dan menavigasi proses review jurnal. Lalu yang keempat, temuan membongkar teori dalam penelitian akuntansi interdisipliner. Nah, yang pertama,
terkait tentang mengajukan pertanyaan. Nah, mereka memperlakukan teori sebagai konstruksi yang stabil. Menurut peneliti, mereka melalui pengalaman mereka di awal selalunya mencari pertanyaan empiris yang berpotensi. Selanjutnya setelah memahami teka-teki empiris, lalu mencari lensa teoretis yang sesuai. Nah, ini selalunya berisiko menciptakan persepsi teori sebagai sesuatu yang kita butuhkan untuk mendandani artikel secara akademis. Lalu juga bisa memperlakukan teori seolah-olah adalah konstruksi yang stabil dan impersonal, dan mengarahkan kita untuk mengambil variasi pertanyaan di bidang yang sebenarnya sudah mapan, lalu memberikan kesan kepada orang lain bahwa kita hanya melakukan hal aman berikutnya daripada berani terlibat dengan ide-ide yang baru. Lalu ada juga menurut interviewee, nah cendekiawan muda sering percaya bahwa untuk mendefinisikan pertanyaan penelitian, mereka harus berteori dan mencari teori. Ini menurut B. Lalu banyak peneliti baru mengambil pencarian terpandu untuk pertanyaan penelitian spesifik sejak awal daripada membiarkannya berkembang secara organik, itu menurut P. Nah, simpulannya, secara keseluruhan dapat dipahami mengapa para sarjana sebelumnya mengeluhkan pendekatan penelitian yang dangkal dan stagnan. Karena apa? Karena teori digunakan seolah-olah lensa yang tidak berubah, terutama ketika mengembangkan pertanyaan penelitian. Meskipun tidak selalu terungkap, objektifikasi teori tampaknya merupakan cara yang dapat diandalkan dan aman untuk bergabung dengan komunitas IAR, terutama karena topik ini dibingkai dan diajarkan di IAR. Lalu yang kedua, cara membaca literatur IAR mempersempit batasan teoritis. Nah, peneliti percaya bahwa penyempitan batasan teoritis melalui daftar bacaan adalah pedang bermata dua. Itu kenapa? Karena di satu sisi, pengembangan literatur inti adalah bagian penting untuk membangun dialog seperti teori dalam penelitian IAR. Nah, daftar baca bisa merupakan peran penting untuk memperkenalkan mahasiswa PhD ke lapangan dan memberikan seperti roadmap untuk menavigasi literatur yang banyak. Tapi di sisi lain, daftar bacaan itu sebaliknya bersifat performatif. Karena apa? Karena dapat mengubah konsep dan individu menjadi pemain kunci di bidang IAR. Kendala teoritis yang dihasilkan pada akhirnya dapat membatasi kemampuan kita untuk mempertimbangkan bentuk akuntabilitas alternatif atau untuk menantang anggapan epistemologis yang mendasari di bidang kita. Nah, menurut interviewee, terlepas dari kenyataan bahwa beberapa didorong untuk membaca di luar disiplin akuntansi, daftar bacaan dapat membuat sarjana kewalahan dan percaya bahwa menggunakan teori itu berarti kita harus melakukan semua pekerjaan dari teori tersebut. Itu menurut C. Nah, daftar bacaan juga membantu membangun norma yang lebih stabil. Itu menurut B, yang mana dari pendekatan teoritis yang telah dicoba, dipercaya, dan yang sah, yang membentuk pandangan kita tentang apa yang dianggap sebagai teori, pertanyaan apa yang dianggap layak untuk ditanyakan, cara kita menulis, dan bagaimana tujuan penerbitan kita. Lalu yang ketiga, menulis makalah atau melestarikan standar. Nah, problemnya di sini adalah akademisi akuntansi kita dengan kerugian kita sendiri itu sebenarnya menempatkan penekanan luar biasa pada ketentuan dan struktur dalam gaya penulisan artikel. Nah, menurut peneliti, mereka berdiskusi dengan rekan peneliti lainnya, mendengar bahwa penting untuk terlebih dahulu kita mendefinisikan audiens kita sebelum memutuskan teori mana yang akan bertindak sebagai lensa interpretatif. Nah, konsekuensinya itu banyak pekerjaan yang membagi bagian teori menjadi dua bagian. Misalnya, satu sesuai dengan domain, yaitu misalnya penelitian tersebut tentang praktik manajemen risiko. Lalu ada bagian lainnya yang dengan kerangka untuk menjelaskan domain ini, misalnya teori praktik Skatsky. Nah, sementara menurut interviewee, hal tersebut mengalihkan fokus kita dari mempertimbangkan ide sentral mana yang penting, atau bagaimana mereka membantu menjelaskan pengamatan empiris. Selain itu, memperkuat gagasan bahwa berteori adalah tentang menyusun bagian teori yang meyakinkan. Nah, seorang narasumber menjelaskan bahwa sebagai konsekuensi dari pemisahan empiris dari teori dan dengan sangat jelas, baik dalam tulisan kita dan dalam pola pikir kita juga, banyak makalah yang mereka lihat, terutama dari sarjana yang lebih muda, itu menjadi sandwich teori. Nah, sandwich teori itu adalah di mana penelitian memiliki kasus dan pengantar di awal, lalu lebih banyak kasus dan diskusi di akhir, dan beberapa teori di tengah penelitian mereka yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan yang lain. Pendekatan tulisan ini diperkuat melalui diskusi peneliti dengan kolega tentang format artikel yang terkadang mendahului diskusi tentang ide. Hal itu juga diperkuat oleh tekanan institusional yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru yang melampaui pekerjaan empiris yang mendalam.
Nah, dengan artikel yang sama yang direferensikan berulang kali dengan struktur 5 bagian yang sama dan kumpulan kutipan yang trendy, menjadi lebih jelas mengapa para sarjana menggambarkan pekerjaan saat itu sebagai sesuatu yang stagnan. Lalu penemuan yang keempat itu tentang presentasi di konferensi. Nah, yang pertama peneliti. Dari pengalaman peneliti sendiri, presentasi artikel biasanya diisi dengan pertanyaan tentang pilihan teoretis. Nah, konferensi membatasi argumen panjang menjadi poin-poin pada kontribusi teoretis studi mereka. Pilihan itu menimbulkan pertanyaan dari audiens seperti, mengapa kita menggunakan teori X untuk menyampaikan maksudnya? Bagaimana dengan konsep X? Nah, saya tidak yakin apakah Anda harus menggunakan konsep Y sebagai lensa teoritis. Mungkin Anda bisa membuat lebih banyak kerangka teoritis ini dan segala macam. Nah, sementara menurut pengalaman interviewee, pada saat yang sama, pertanyaan tentang pilihan teori itu sebenarnya sangat sulit dijawab. Seperti yang dikatakan oleh interviewee, untuk pilihan teori, Anda tidak bisa benar-benar memberikan argumen yang bagus. Jadi ketika seseorang menanyakan mengapa Anda tidak menggunakan teori yang berbeda, saya sendiri belum pernah mendengar jawaban yang tepat untuk pertanyaan itu, bahkan saya pun tidak bisa menjawabnya. Nah, problemnya, peneliti juga mengakui sering mengalami kesulitan untuk membenarkan mengapa mereka tidak mengejar kerangka atau ide teoretis lain. Hal ini karena pilihan itu tersirat sebenarnya dalam cara kita berpikir dan bagaimana kita disosialisasikan ke dalam IAR dan pilihan teori itu dibentuk secara signifikan oleh daftar bacaan. Nah, jelas bahwa konferensi, lokakarya sarjana muda, dan seminar penelitian adalah tempat di mana sarjana diharapkan untuk mempertahankan pilihan teoritis mereka, yang sayangnya tidak banyak kita lihat sekarang. Nah, menurut Guthrie dan Parker, meskipun sebenarnya wajar untuk menjelaskan keputusan yang dibuat dalam presentasi mereka, tapi banyak sarjana telah mengkritik dan meminta diskusi konferensi untuk menjauh dari obsesi tentang teori. Lalu yang kelima, ada penemuan tentang proses editorial dan review. Nah, proses review dan editorial pada jurnal ilmiah itu sangat penting dan untuk mengembangkan dan mencermati pengertian teori. Tapi editor dan reviewer bertanggung jawab untuk mengakurasi dan menegakkan batasan teoritis yang mungkin sulit untuk didefinisikan oleh penulis. Namun, revisi artikel itu bisa menjadi proses yang sangat panjang dan sulit dan dapat membuat penulis kehilangan motivasi dan menghindari risiko. Penulis artikel merevisi sesuai dengan saran yang dibuat oleh para reviewer, seperti menambahkan konsep, badan literatur baru, dan perspektif lainnya. Terlepas dari revisi-revisi ini, ternyata artikel tersebut akhirnya masih ditolak pada putaran kelima, dan ini membuat penulis itu selalu frustasi dan bingung apa sebenarnya yang salah. Nah, reviewer terkadang juga menantang penulis untuk mengubah pembahasan di jurnal X dan memperjelas kontribusi teoritis mereka. Tapi setelah beberapa putaran review, beberapa interviewee mengaku merasa bahwa pembahasan empiris itu sebenarnya tidak berubah secara signifikan, hanya saja dirapikan ulang dengan adanya label teoritis baru. Nah, ini melihatkan potensi ambiguitas dalam proses review di mana penulis itu harus mengikuti saran reviewer hanya untuk memuaskan mereka. Lalu penghindaran risiko di antara penulis IAR adalah karena terbatasnya jumlah jurnal berperingkat tinggi untuk meneliti di IAR. Hal ini membuat sulit untuk mengambil risiko, terutama ketika mengembangkan gagasan teoritis tanpa adanya legitimasi penerbitan di jurnal akuntansi utama seperti AOS, AAJ, dan CPA. Nah, akademisi muda ditekan untuk menerbitkan dengan baik, sehingga menghasilkan perilaku oportunistik, yaitu mencari panggilan khusus untuk penerbitan di jurnal berperingkat tinggi. Akibatnya apa? Pertanyaan penelitian seringkali tidak muncul secara kebetulan, tetapi dibentuk oleh panggilan bertema yang memaksa untuk berfokus pada jenis teori yang lebih klasik, hal-hal yang sudah mapan, dan konsep yang kurang inovatif atau menarik. Komunitas IAR masih menentang gagasan peringkat jurnal dan penghindaran risiko. Hal ini disebabkan oleh sedikitnya aktor penentu atau pembatas yang memiliki kekuatan untuk membentuk kepentingan teoritis lapangan dan mengkondisikan bagaimana berteori. Nah, yang kelima ada, maaf. Oke. Nah, yang kelima ada tentang mengubah cara kita berpikir tentang teori. Yang pertama itu penulis menyarankan kita harus berfokus pada penemuan dan teori akuntansi asli. Nah, dari temuan, peneliti menyoroti risiko penggunaan teori sebagai produk impersonal saat merumuskan pertanyaan penelitian. Sarannya,
fokus kita harus fokus pada konteks penemuan penelitian dan mengamati akuntansi dalam konteks dunia nyata, memperhatikan relevansi sosial dan organisasi. Pendekatan ini diajarkan di beberapa departemen tempat sarjana IAR bekerja dan dapat menghasilkan ide penelitian baru. Nah, pengalaman interviewee bahwasanya saya ingat satu kejadian di awal periode postdoc ketika merepresentasikan makalah untuk pertama kalinya saya mengatakan sesuatu seperti kesenjangan atau gap dalam literatur dan kemudian saya ingat komentar profesor yang langsung dilontarkan, kenapa dengan gap ini semua orang membicarakan gap ini, mulailah dengan relevansi empiris dan bukan dengan gap yang dibangun. Pertama beritahu dulu kenapa hal ini memiliki relevansi untuk organisasi dan masyarakat. Nah, penulis harus menantang asumsi teori yang digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk menciptakan titik tolak baru untuk pengembangan teori. Hal ini bisa berisiko karena sebagian besar ide kreatif dan menantang telah ditolak oleh standar lapangan pada awalnya. Reviewer dan mentor PhD memiliki peran dan merupakan aktor yang sangat penting dalam mewujudkan saran ini. Oke, yang kedua itu membuat daftar bacaan kolaboratif. Nah, interdisipliner dan diskresioner. Daftar bacaan merupakan alat penting untuk mensosialisasikan akademisi baru pada IAR, tetapi mereka harus dibebaskan dari status quasi-mandatori mereka. Nah, bacaan inti di IAR seperti Foucault, Giddens, dan Hopwood menyediakan bahasa umum untuk kelompok yang beragam dan bertindak sebagai referensi penting bagi yang ingin melakukan penelitian akuntansi interdisipliner. Untuk membuat daftar bacaan lebih kolaboratif, interdisipliner, dan diskresioner, kepala departemen, pengawas PhD, mentor, mahasiswa, dan praktisi perlu bekerja sama. Mahasiswa PhD sama pentingnya merupakan aktor dalam mengubah cara membuat daftar bacaan, cara membaca, dan mendiskusikan teori di IAR. Lalu yang ketiga, bereksperimen dengan struktur dan latar belakang teori. Nah, saya bacakan simpulannya. Teori dapat membantu memahami bagaimana unsur-unsur dari berbagai teori dirangkai menjadi representasi baru dan bagaimana sastra dan potongan teori yang beragam cocok satu dengan yang lain. Ini bermanfaat bagi yang ingin mempelajari seni menulis dan melihat bagaimana ide dan data teoritis selaras dari waktu ke waktu. Editor jurnal, kolega yang mengajar di kolokium sarjana baru, dan reviewer harus lebih menerima dan mendorong mode penulisan yang alternatif. Istilahnya tidak harus mengikuti format artikel yang ada sekarang. Lalu yang keempat, berfokus pada momen inspirasi dan konsep sederhana. Nah, kumpulan saran keempat bertujuan untuk mengubah cara kita merepresentasikan penelitian di konferensi dan lokakarya. Untuk mencapai ini, kita harus lebih fokus pada momen inspirasi dan konsep sederhana dan berbicara tentang bagaimana ide dan konsep teoritis menjadi relevan untuk studi tertentu. Nah, penyelenggara konferensi dan moderator presentasi adalah aktor penting dalam membuat saran untuk presentasi yang efektif. Para sarjana juga memiliki pengaruh pada jadwal, gaya presentasi, dan template penelitiannya. Organisasi dan moderator dapat membantu fokus pada inspirasi dan kegelisahan dari si peneliti. Lalu yang kelima, sarannya adalah untuk memikirkan kembali pemaparan cendekiawan muda terhadap peringkat jurnal. Nah, saran dari peneliti adalah untuk memperkenalkan cendekiawan muda ke peringkat jurnal. Peneliti menyarankan untuk memperkenalkan mereka pada tahap terakhir dari kurikulum PhD. Hal ini memungkinkan pengawas PhD untuk fokus membantu mereka mengembangkan rasa ingin tahu, keberanian, dan kreativitas. Peneliti itu yakin bahwa sementara mahasiswa PhD akan belajar tentang landscape ranking jurnal di IAR, tetapi hal tersebut itu tidak menjadi perhatian utama mereka di awal karir. Nah, lalu yang keenam, tentang mengubah cara berpikir tentang teori dalam IAR, yaitu gagasan tentang peristiwa atau event. Nah, para sarjana telah mencoba untuk mengatasi stagnasi dalam IAR melalui penggunaan teori refleksif dan penelitian yang berorientasi pada impact atau dampak. Tetapi masalah berkurangnya kreativitas, yakni stagnasi, itu tetap ada. Untuk keluar dari pola ini, para sarjana harus memikirkan teori sebagai peristiwa yang sedang berlangsung atau seperti satu event. Teori umumnya dipandang dengan produk yang relatif stabil, dengan kerangka kerja dan gagasannya yang direalisasikan secara tertulis. Di sisi lain, teori itu dipandang sebagai suatu proses dengan aktivitasnya berlangsung dalam urutan yang lebih prosedural.
Proses ini seharusnya dapat diubah, diinterupsi, dioptimalkan, atau didisiplinkan dan seiring waktu berkembang dalam konteks masyarakat yang lebih luas. Nah, peneliti berargumen bahwa teori adalah peristiwa panjang yang berlangsung sepanjang hidup kita dan terdiri dari berbagai aktivitas seperti mengajar dan mengawasi, bukan produk yang akan digunakan atau proses yang akan dioptimalkan, melainkan sebuah peristiwa yang dapat menginspirasi pembelajaran berkelanjutan dan pertanyaan refleksif untuk melewati stagnasi. Lalu ada conclusion atau kesimpulan. Nah, penelitian ini berusaha untuk memahami peran dan penggunaan teori dalam komunitas IAR. Hal itu melihat jejak stagnasi teoritis dan mengusulkan saran untuk mengubah bagaimana berteori itu dimulai, dibentuk, dan diakhiri dalam IAR. Nah, saran ini melibatkan perubahan pola pikir dan perubahan dalam lingkungan kelembagaan dengan aktor kunci seperti pengawas PhD, kepala departemen, penyelenggara, konferensi, guru, editor jurnal, dan peninjau atau reviewer memainkan peran penting mereka. Nah, berteori dapat dianggap sebagai suatu peristiwa atau event yang dapat membantu memecahkan perdebatan stagnasi tentang stagnasi teoritis di IAR. IAR merupakan satu bidang studi yang melihat bagaimana pergeseran kontemporer dalam kekuasaan membentuk rutinitas kita sehari-hari dan pemahaman kita tentang apa yang dimaksud dengan teori, inovasi, dan kemajuan. Dengan penjelasan teori akuntansi yang lebih mendalam, kita dapat menilai dengan lebih baik bagaimana struktur yang lebih besar mempengaruhi kebiasaan dan rutinitas kita, dan kemudian lebih siap untuk berteori tentang dan bertindak menuju masa depan bersama. Baik, itu tadi presentasi dari saya kembalikan ke Pak Iskandar. Ya, terima kasih kepada Ibu Raya, kepada Bu Nurul Izzah, Lubis. Ya, dipersilakan, mungkin ada yang mau menanggapi. Silakan. Ya, Baik, Prof. Oh, Silakan Bang Fahmi Luan. Oh ya, Pak Fahmi ya, silakan. ya, jadi kan Nurul ini udah filsafat betul ya kan. Jadi abang mau nanya lah. Ini tadi kan ada pertanyaannya tadi itu, apakah perlu teori yang terlalu banyak ataukah perlu teori yang agak sedikit gitu? Kan ada pembahasannya tadi itu. Ada apa nggak di kesimpulan itu yang tadi? Dia nggak di kesimpulan, Bang. Cuman itu didapatkan oleh si peneliti di latar belakang masalahnya. Jadi menjadi satu latar belakang masalah karena sarjana muda banyak bertanya. Sebenarnya tuh di penelitian interdisipliner akuntansi itu harusnya lebih menekankan teori atau lebih tidak menekankan teori gitu. Sebenarnya itu adalah inti dari latar belakang penelitian ini dilakukan gitu. Iya, iya. Mm-mm. Makasih Nurul. Tapi Iya. masih perdebatan itu Nurul ya, yang Benar. kesimpulannya Nurul ya. Iya. Dan bahkan di kesimpulannya itu bilang bahwasanya ini ya memang masih perdebatan karena berharapnya ke depannya masih banyak penelitian yang seperti ini Bang, yang autoetnografi dengan interview juga supaya melihat pandangan-pandangan yang lebih dalam. Nah, ini kan mereka cuma ngambil 18 nih, 18 sarjana IAR. Memang di dalam sarjana itu bukan sarjana muda, sarjananya itu PhD sama full professor. Tapi mereka berharap penelitian ke depannya itu lebih banyak yang diinterview dan lebih tinggi lagi pengalaman-pengalaman itu lebih lama lagi gitu. Takutnya gini Nurul, selalu bertentangan kan. Kadang kan apa namanya dosen statistik dosen yang kualitatif dengan kuantitatif itu kan pasti pasti nggak jumpa katanya gitu Iya. kan. Nah, Mungkin yang itu mungkin ya kan. pertanyaan abang ini Ah, sebenarnya Nurul terpikir juga karena anehnya di penelitian ini dia tidak ada menyebutkan sedikit pun tentang penelitian kualitatif atau kuantitatif, hanya saja cara menganggap teori. Jadi tuh selama ini tuh peneliti muda tuh menganggap teori itu hanya sebagai sesuatu yang nggak bisa dirubah, nggak bisa disalahkan dan nggak bisa ganti-ganti atau tidak perlu digunakan dalam satu penelitian gitu. Jadi mereka merasa wajib dan terpaksa harus ada teori di dalam penelitian gitu. Padahal si peneliti ini yang kedua ini setelah mereka berdiskusi dan interview juga, reviewer jurnal sekalipun sebenarnya setuju dengan adanya penganggapan
bahwasanya teori itu merupakan suatu peristiwa. Jadi selama kita meneliti itu, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, pengalaman apa yang kita dapatkan selama meneliti itu bisa jadi satu teori, nggak harus dari teori yang sudah ada dan tidak harus hanya menerima teori yang sudah ada gitu. Itu sih perdebatannya. Gitu. Iya, iya, ya Nurul. Ya, silakan Raya. Baik, Kak Nurul. Sebenarnya dari awal jurnal ini sampai akhir jurnal ini, itu yang dikatakannya benar semua ya. Dan itu kita rasakan, baik ketika berperan sebagai mahasiswa ataupun sebagai dosen gitu kan. Nah, kita berdiskusi lah. Jadi Kak Nurul, menurut Kak Nurul sendirilah, apalah pandangan Kak Nurul sehubungan dengan ini? Mulai dari adanya penekanan teori, kemudian sesuatu yang harusnya mungkin dia nggak perlu dipaksakan tapi harus dipaksakan gitu kan, termasuk tadi masalah jurnal dan lain sebagainya, dan ini memang benar-benar yang kita rasain gitu. Ya, nyata Nah, ya kan Raya. iya iya gimana lah pandangan Kak Nurul sendiri, karena sebenarnya dia menulis jurnal ini itu jatuhnya bentuknya kembali lagi ke persepsi. Kenapa? Karena ketika dia mau membenarkan dengan data-data, nggak bisa, karena sampai sekarang hal ini semua masih berlaku kan gitu kan. Nah, jadi menurut kata Raya tuh, jadi kalau menurut Nurul sendiri itu ya seperti Raya bilang itu setuju dengan adanya pembahasan di penelitian ini, sangat setuju dari mulai A sampai Z dari penemuan mereka itu dari 4.1 sampai 4.5 itu setuju. Baik dari cara kita meneliti, dari PhD, dari jurnal, dari kita konferensi bahkan sekalipun yang selalu ditanyakan itu apa gap research-nya, gap theoretical gap-nya kan gitu kan. Nah, itu benar-benar setuju sebenarnya. Tapi balik lagi ke seperti yang dikatakan oleh peneliti, disarankan bahwasanya yang bergerak itu tidak boleh hanya misalnya kita mahasiswa untuk mengkritik itu nggak bisa. Jadi seperti misalnya perguruan tinggi kita, Kaprodi, apa namanya, apa lagi namanya ya, format jurnal, pengelola jurnal, editor jurnal itu merupakan aktor-aktornya yang berperan penting untuk merubah segalanya ini, termasuk panitia konferensi, termasuk reviewer konferensi kan gitu. Kenapa? Karena bukan teori yang menjadi titik berat dari satu penelitian sebenarnya, tapi hasil empirisnya, hasil apa namanya, hasil penelitiannya itu sebenarnya kan titik berat penelitian kita gitu. Tapi ya memang betul jadinya ini jatuhnya perspektif. Makanya di dalam pembahasan penelitian ini si reviewer paper ini sendiri pun menanyakan kembali ke penelitinya. Are you sure untuk menerbitkan paper ini ya? Kamu yakin untuk menerbitkan paper ini? Makanya perjalanannya panjang. Dari 2020 sampai 2023 baru Karena diterima. mungkin dia berpikir bisa jadi kontroversi kan, Benar, gitu iya. ya kan. Heeh. Tapi sebenarnya kalau Raya ya berpikir dari apa yang ditulisnya ini, itu poinnya cuma satu. Ketika kita melakukan penelitian itu, apa yang kita teliti, apa hasilnya, silakan tuangkan, selesai, Benar. ya kan? Bukan menitik beratkan ke teori gitu. Benar, benar sih ya. Ya. Berarti Nurul, teorinya kalau di dalam paper ini tidak terlalu ditekankan kan? Kalau Dia menurut bukan nggak menekankan, Kak. Hmm. Jangan paksakan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Itu intinya. Iya, iya, iya. Dia nggak juga menyetujui para sarjana muda yang bilang tidak menekankan nih sebenarnya. Jadi dia antara di tengah-tengah. Tapi anggaplah teori itu sebagai suatu yang bisa dirubah, suatu yang bisa disalahkan, suatu yang bisa diterima sesuai dengan hasil penelitian kita. Jadi jadikan dulu hasil prariset kita itu sebagai fenomena, jangan jadikan teori itu sebagai pengambilan seperti tadi pertanyaan penelitian. Apakah Ya, iya, memaksakannya. sesuatu yang sudah mapan ditanya ulang lagi. Bagaimana pengaruh ini terhadap ini? Kan itu sesuatu yang sudah Mm-mm. ada sebenarnya, tapi kita uji ulang, uji ulang. Itu maksud si peneliti ini. Kenapa? Kenapa harus seperti itu gitu? Itu sih sebenarnya Kak. Tapi mereka tidak bilang harus menekankan, tapi tidak juga bilang tidak menekankan gitu. Itu mungkin itu dari Nurul. Terima kasih Bang Fahmi dan Raya Kak Nur. Ya.
Baik, ada lagi yang lain, Pak Ibu? Ya, jadi kesimpulan dari papernya itu tadi ya. Jadi sebuah paper yang dalam hal ini mengkritisi ya peranan teori dan juga aspek relevansi. Apakah di revolusi industri 4Z apa ya di era revolusi industri pada saat ini gitu ya 4.0 gitu ya itu apakah masih relevan kita bersandar pada teori gitu ya. Dan ini juga risetnya mendukung dari apa ya dari topiknya ini mungkin pernah lihat ya ini yang namanya Beruslev and Penggu ya. Jadi dia mengkritisi bahwasanya ini adalah periode akhir dari akuntansi gitu ya, di mana teori-teori itu udah nggak relevan lagi katanya bagi investor dan juga bagi manajer ya. Nah, jadi ini bisa dijadikan bahan bacaan dan buku ini juga mendukung dari paper tersebut ya. Jadi keberadaan teori nggak diperlukan lagi ya. Jadi memang dengan kata lain ya bahwasanya riset kuantitatif itu tidak relevan lagi dan juga sebaiknya ya mengarah pada riset kualitatif ya. Jadi memang perlunya pendeskripsian ya justifikasi ya atau juga penjelasan ya. Jadi bukan mengkonfirmasi lagi ya atau juga membuktikan teori atau juga mengkonfirmasi teori ya, tapi juga merupakan perlunya eksplorasi, justifikasi, deskripsi ya dari suatu fenomena yang ada. Jadi abaikanlah teori ya. Jadi dengan kata lain pendekatan kualitatif lebih relevan ya dibanding pendekatan kuantitatif ya. Dan juga ini apa ya mendukung dari apa yang dicatat oleh Beruslev and Penggu ini ya di dalam The End of Accounting ya, di mana informasi akuntansi ya banyak yang tidak relevan lagi pada saat ini ya, dan memang bukan kebutuhan ya oleh investor dan juga oleh manajer ya dewasa ini. Ada informasi yang lain yang dianggap lebih relevan. Kira-kira demikian ya. Dan teori itu tidak selamanya harus bersandar pada teori yang ada. Itu dia kesimpulan dari paper tersebut ya. Jadi ketidakrelevanan menggunakan teori. Itu dia. Baik, ada lagi? Ya, cukup bagus ya. Terima kasih, Bu Iza. Ada lagi nanti yang mau presentasi? Ada lagi? Sudah habis? Ada Pak, Inaliswanti. Oh ya, 2 lagi ya? Satu sih, Prof. Untuk hari ini satu Untuk lagi. hari ini satu. Prof. Oh, 1 ya. Minggu depan ada lagi? Ada, Prof. Ada Pak. Ya. Oke, gimana kita lanjutkan atau minggu depan? Kepotong maghrib. Waktu maghrib ya, udahlah minggu depan aja ya. Dan itu ya besok pagi mungkin apa? Saya mau ngasih apa materi di luar. Jadi jam nggak bisa lah kita masuk pagi besok ya. Kalau mau siang lah gitu ya. Kalau mau. Iya, Prof. Ya, Prof. Ya baik. Nah, Prof, izin, Prof. ya silakan. Prof, bisa minta bukunya tadi, Prof. Oh ya ini saya share ya bukunya. Iya, Iya. Prof. Makasih banyak, Prof ya. Ya. Tapi nanti saya WA aja ya sama Pak Adi. Ini nggak ada kolom apanya nih, saya lihat. Iya, Prof. Iya, Prof. Terlihat. Baik, Prof. Prof. Ya, baik Bapak Ibu, saya kira itu saja. Terima kasih dan nanti videonya saya share ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima Ya, kasih, terima kasih. Prof. Prof. Ya, Izin nih, boleh Prof ya. menunda ruangan. Izin juga ya, Prof. Ya, sama-sama.